Hola bre, konnichiwa. Comeback lagi bersama saya Alfian di channelnya Kudetek. Widih, kita punya studio baru nih, merah merona karena AMD tuh merah bos. Oke bre, jadi kalian bisa lihat kita baru aja nge-setup studio baru. Ya sebenarnya sih komposisinya masih sama ya. Dan kembali lagi di konten merakit PC. Enggak, kali ini kita mau ngebahas lebih detail, lebih deep mengenai ya perVGA-an duniawi gitu lah. Karena kalian inget banget kan harga VGA itu tahun lalu ya, tepatnya tahun 2020 atau 2021 itu gila sih. Harga VGA itu ugal-ugalan pak, nggak normal, nggak wajar. Ya bisa dibilang kalau kalian tanya, bang, kapan sih waktu yang tepat untuk merakit PC? Ya jelas tahun ini dong, karena harga VGA sudah terjun bebas ya, udah kembali ke habitatnya. Enggak, maksudnya udah kembali ke harga normalnya. Contohnya kayak AMD Radeon ini pak, ini harga VGA dulu waktu naik-naiknya nyentuh 9 juta. Lebih baik DP Aerox, jadi ember gitu kan. Terus sekarang karena harga udah normal, itu cuma 3 jutaan aja pak. Ini performa udah pasti lebih tinggi daripada RTX 3050, jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Ini dia AMD Radeon RX 6600. Tapi cukup segitu aja lah kita ngebahas harga yang ugal-ugalan itu. Sekarang kita fokus ngebahas AMD Radeon Power Color Hellhound Radeon RX 6600. Secara desain, saya pribadi udah pernah ya rakit pakai Radeon RX 6600 dari MSI Max 2X dan ASRock Challenger D. Tapi paling kesengsem sih sama desainnya si Power Color Hellhound ini bre. Selain tampangnya minimalis dan gahar, build quality yang dikasih feelingnya cukup solid. Sisi depan ada dual fan berdiameter 10 cm dan tiap baling-balingnya ada detail stiker. Yang kiri berupa stiker Hellhound atau anjing iblis penjaga neraka yang merupakan mitologi Eropa kuno. Rada ngegas nih ya. Sedangkan di baling-baling bagian kanan ada stikernya Power Color. Masih ngebahas soal kipas, baling-balingnya ini kelihatan bening karena ada opsi LED biru buat menerangi malam suram kalian. Tapi bre, kalau kalian mau matiin LED-nya, ada switch di sisi atas backplate-nya. Dan selayaknya GPU mid-range, ada fitur mute fan teknologi yang bakal nyetok putaran kipas kalau suhu VGA-nya di bawah 60 derajat Celcius bre. Lanjut ngebahas desain sisi atasnya, cuma ada emboss Radeon di pojok kiri sama 1x8 pin power di sisi kanannya. Terus di sisi belakang ada backplate full size sesuai ukuran PCB-nya. Tentu aja ini berbahan metal bre, bukan plastik. Biar durabilitas boardnya terjaga pastinya. Dan gak gampang bengkok atau bending. Di pojok kanannya ada emboss Hellhound lagi, tapi ukurannya lebih gede bre. Turun ke sisi bawah kelihatan ada 3 batang heat pipe berbahan tembaga yang dilapis nikel biar anti karat pastinya. Nah sekarang kita lanjut bahas mengenai spesifikasinya. Radeon RX 6600 yang rilis Oktober 2021 ini punya codename Navi 23 dengan arsitektur RDNA 2.0 berfabrikasi 7 nanometer. Secara ukuran, fabrikan Radeon RX 6600 series ini lebih kompak 1 nanometer dibandingkan kubu hijau bre. Di sini kita ada pembanding juga dari kubu hijau yaitu RTX 3050, RTX 2060 dan RTX 2060 Super. Dari CUDA cores atau shading unit emang Radeon RX 6600 paling sedikit dengan 1792 cores. Tapi buat clock speednya jadi yang paling kenceng di angka 1626 MHz buat base clocknya. Unggul sekitar 4,5% dari RTX 3050. Kalau boost clock dari Radeon RX 6600 ini up to 2491 MHz bre. BTW, secara otomatis, Radeon RX 6600 bakal jalan di 2044 MHz pas lagi ngegame. Dan ini kenceng banget loh bre. Bahkan boost clocknya RTX 3060 nggak sekenceng itu karena mentok di kisaran 1800-an MHz menurut data dari GPU Z. Radeon RX 6600 ini punya VRAM sebesar 8GB GDDR6 yang berjalan di memory speed 14 Gbps efektif. Dan interface-nya udah pakai PCIe Gen 4x8 dan buswidth-nya 128 bit dengan speed bandwidth up to 224 GB per second. VGA ini punya TDP maksimum di 132 watt dan butuh power 1x8 pin power dengan PSU recommendation minimal 300 watt. Tapi itu teorinya aja ya bre. Biar aman minimal pakai 500 atau 550 watt yang tentunya udah 80 plus sertifikasinya. Dan buat outputnya ada satu buah port HDMI 2.1 dan 3 buah display port 1.4 yang semuanya support resolusi 8K atau 7680x4320p. Dan soal fitur, Radeon RX 6600 udah support DirectX 12 Ultimate yang bakal ngebawa game ke level realisme baru atau bahasa enaknya ya, tampilan game bakal lebih realistis bre. Radeon RX 6600 dibekali juga beberapa fitur andalan AMD seperti DirectX Ray Tracing atau DXR, terus ada Variable Red Shading atau VRS, dan tentunya ada Fidelity FX Super Resolution atau FSR. Khusus buat fitur FSR,
Ini fitur yang paling saya suka, bre. Karena apa? Karena dengan fitur ini, berasa lagi nge-overclock VGA yang outputnya bakal upscaling tampilan dan meningkatkan frame rate sampai 2 kali lipat. Tapi nggak nurunin kualitas grafis atau visualnya, bre. Gokil nih fitur. Terus biar performa Radeon RX 6600 ini makin optimal, baiknya sih dipasangin atau dijodohin bareng prosesornya AMD juga, yaitu AMD Ryzen 5000 series, bre. Karena ada fitur yang namanya AMD Smart Access Memory yang memungkinkan prosesor AMD Ryzen memanfaatkan potensi penuh dari memori VGA ini. Jadi buat pengetesan gamenya, saya pakai PC pribadi saya aja dah. Buat spesifikasinya udah pasti pakai prosesor AMD Ryzen 5 5600X. Motherboardnya pakai MSI MPG B550 Gaming Plus. RAM atau memorinya dari TeForce Extreme RGB 2x8GB DDR4. Dan SSD pakai Team Group MP34Q 2TB. Dan power supply-nya dari Deepcool DN650W 80+, dan coolingnya dari ID Cooling 224 Basic. Yuk kita lihat performanya. Kita lakukan pengujian benchmark sintetis menggunakan software 3D Mark, ada TimeSpy Extreme dan juga Firestrike Ultra. Terus kita ada bandingkan juga dengan RTX 2060 Super 8GB, terus ada RTX 3060 12GB, sama ya yang setara sama ini RTX 3050 8GB. Apakah Radeon RX 6600 ini bisa mengalahkan? Langsung aja kita bahas. Hasilnya, di pengujian 3D Mark Firestrike Ultra, VGA ini ada di peringkat pertama ngalahin RTX 3060 12GB loh. Ingat, ngalahin RTX 3060 12GB. Tapi nih, di pengujian TimeSpy Extreme, skornya terjun ke peringkat 3. Cuma unggul dari RTX 3050 8GB, bre. Ya bisa dibilang di pengujian TimeSpy Extreme, RX 6600 itu kalah atau lemah di DX12-nya, bre. Dan sekarang ini saatnya kita uji untuk gaming. Saya ada tes 5 game populer. Pertama ada game favorit saya tuh Apex Legends. Pas main di resolusi 2K, ini bukan resolusi Full HD, tapi resolusi 2K dengan grafik rata kanan pastinya, saya masih sangat menikmati dengan monitor 144Hz karena rata-rata FPS-nya menyentuh angka 128 FPS. Tapi kalau kalian mau dapetin FPS lebih tinggi, turunin aja ke resolusi 1080p. Terus game kedua ada Cyberpunk 2077. Ini game merupakan game yang cukup berat, bre. Saya ada coba 5 pengetesan dan hasilnya bermain di resolusi 2K masih cukup playable asalkan kita mengaktifkan fitur andalan AMD yaitu Fidelity FX Super Resolution atau FSR yang kita set di quality. Dan tentunya kita set di grafik rata kanan pastinya. Peningkatan dari fitur FSR sendiri cukup berasa, bre. Saya juga coba bermain di resolusi 2K tanpa mengaktifkan FSR. Hasilnya rata-rata FPS drop sampai 43 FPS. Sebagai informasi, FSR sendiri adalah teknologi upscaling dengan cara rendering di resolusi lebih rendah, bre. Terus meningkatkan kualitas gambarnya atau visualnya biar lebih mirip sama resolusi native atau resolusi aslinya. Atau singkatnya gini, bre. Kalau kalian lagi mainin Cyberpunk di resolusi 2K, tapi pakai fitur FSR Quality, sebenarnya si GPU AMD Radeon RX 6600 ini nampilin resolusi Full HD 1080p, tapi dengan kualitas yang dimiripin sama kualitas 2K. Itu alasannya FPS naik sampai 40%-an, bahkan melebihi 1080p tanpa FSR. Game ketiga, saya ada ngetes buat main game Dota 2 di resolusi 2K. Di game ini, kita bisa pakai fitur FSR asalkan game screen render quality-nya di bawah 100%, bre. Di sini saya set di angka 90%. Dapat peningkatan sekitar 13 FPS lah, lumayan, bre. Game keempat, saya coba mainin game God of War. Ini game eksklusif PlayStation yang udah masuk ke PC, bre. Dan ternyata cukup berat juga ya. Bahkan di resolusi Full HD 1080p pun cuma dapat rata-rata 56 FPS tanpa fitur FSR. Terus saya coba tes pakai fitur FSR Quality dan FSR Balance. Karena bre, kalian bisa pilih untuk settingan FSR dari AMD. Pertama ada FSR Quality buat ngejar kualitas tapi tetap mempertahankan FPS, bahkan meningkatkan FPS. Terus ada FSR Balance, itu bisa dibilang mempertahankan grafik visualnya dan meningkatkan FPS. Terus ada FSR Performance dan FSR Ultra Performance. Bisa dibilang itu meningkatkan atau boosting FPS-nya tuh tinggi banget. Tapi ya saya sarankan sih pakai yang FSR Balance atau Quality aja. Karena kalau kalian pakai FSR Performance atau FSR Ultra Performance, nanti kualitas grafiknya bakal jadi kurang gitu. Buktinya, dengan mengaktifkan FSR, peningkatannya bener-bener berasa, bre. FSR Quality dapat boosting 10 FPS. Kalau pakai FSR Balance, dapat boostingan 15 FPS. Lumayan kan? Dan game terakhir adalah game Far Cry 6. Game andalannya AMD yang makin berat dari seri sebelumnya. Di resolusi Full HD dapat sekitar 90-an FPS dengan mengaktifkan fitur FSR Ultra Quality. Karena Radeon RX 6600 ini udah support ray tracing, jadi kalian bisa banget loh pakai fitur ray tracing, bre. Biar grafiknya makin mantep lagi. Tapi performa pas non
mengaktifkan fitur ray tracingnya, FPS-nya naik drastis sampai 104 FPS loh. Jadi bisa dibilang dengan mengaktifkan fitur FSR, game yang kita mainkan bakal dapat boosting FPS 10-15 FPS-an lah, bahkan lebih bre. Jadi itu dia performa dari AMD Radeon RX 6600 ini, dan kita bahas soal harganya. Jadi sebenarnya ini adalah Vega yang paling rekomen untuk harganya. Jadi price to performance-nya, value to performance-nya ini dapat banget Radeon RX 6600. Karena apa? Ini adalah RX 6000 series yang paling worth it karena dia udah punya encoder. Kalian bisa pakai buat live streaming ataupun recording game. Ya kalian bisa pakai software dari AMD Relive buat kalian recording game gitu kan, dengan cara tekan ALTZ, nanti kalian udah langsung bisa aktifin fitur recordingnya. Terus di softwarenya juga kalian bisa ngeliat buat performance game yang udah kita mainkan, contohnya yang kalian lihat sekarang. Terus kalian juga bisa ngatur untuk recordingnya, mau ada indikatornya atau bisa nge-record desktop gitu loh bre. Jadi dengan adanya software AMD Radeon Relive ini, kalian bisa ya aktifkan fitur-fitur yang kalian mau gitu loh. Karena memang RX 6600 ini bener-bener udah punya encoder dan kalian bisa pakai buat live streaming. Dan fitur yang nggak kalah menarik ya tadi, ada fitur yang namanya FSR atau Fidelity Effect Super Resolution yang bisa meningkatkan sebuah FPS tapi tetap menjaga sebuah kualitas grafik dari sebuah game ray. Jadi ini menarik banget. Yang terpenting, ini udah support ray tracing biar grafiknya makin mantep lagi gitu kan. Dan buat harga dari Radeon RX 6600 ini udah turun banget di sekitar 3,5 juta, bahkan ada yang lebih murah lagi bre. Dan kayaknya itu aja dah pembahasan saya mengenai Vega card dari AMD Radeon RX 6600 ini. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya, ini udah panjang banget videonya. Dan ya saya minta like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selfie selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!